menaikkan gaji ASN itu. Jadi kalau terkait dengan isu yang selama ini terjadi di Kementerian Keuangan, saya kira tentu dengan kenaikan gaji tadi sekalipun hanya 8% itu minimal juga sudah bisa mengurangi ya niat-niat yang tidak benar dari seluruh jajaran ASN, terutama tentu di Kemenkeu. Sudah 10 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan gaji ASN, sekalipun memang ada beberapa formula yang menyebabkan mereka mendapatkan take home pay yang lebih tinggi dari biasanya, tapi secara umum penambahan atau kenaikan gaji itu baru terjadi sekarang ini, dan itu hanya 8%. Itu pun sebenarnya masih tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi selama 10 tahun ini. Kenaikan gaji ASN sebesar 8% ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan, sehingga terjadi reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah yang lebih kuat dan berintegritas. Adila dan Kristio, TVR Parlemen. Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, ini terpilih sekjen ya? Belum. Oh. Menteri Ekonomi Kreatif Saudara Teguh Rifki Harsyah ada? Oh ya, sekalian absen kan. Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Metia Fiada Hafid, saya lihat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Wihaji. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? PSI itu Gerindra kok. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Kok tepuk tangan lebih gemuruh kalau Teddy ini. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Saudara Aris Marsudianto. Wakil Menteri Kebudayaan Saudara Giring Ganesha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Para gubernur yang hadir, Gubernur Jawa Tengah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Saudara Taj Yasin Maimun, Wali Kota Solo Saudara Respati Adi, seluruh kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang hadir, terutama para kader PSI.
Wakil Gubernur Papua Selatan, Saudara Paskalis Imadawa. Wakil Bupati Binjai, Saudara Hasanul Jihad. Wakil Bupati Tolikara, Saudara Yotam Wonda. Wakil Wali Kota Kota Malang, Saudara Ali Mutohirin. Wakil Wali Kota Madiun, Saudara Bagus Penuntun. Wali Kota Kupang, Saudara Christian Widodo. Founder, pendiri PSI, Saudara Jeffrey Giovanni yang saya hormati. Dan Mbak Grace Natali. Grace dulu hampir masuk Gerindra, tapi sudah nggak apa. Ingat nggak aku yang telepon dulu? Dulu yang saya banggakan seluruh kader PSI dimanapun berada. Para tamu undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir pada malam hari ini. Sesuai adat kebiasaan, saya punya 3 buah pantun. Pagi cerah, burung bernyanyi. Terbang rendah di pohon yang asri. Mas Kaisang terpilih jadi Ketua Umum PSI. Teruslah berbakti untuk rakyat dan negeri. Pantun kedua. Bunga merekah di tepi empang, disiram embun pagi yang dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun, ya. Juga pemimpin itu Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Igmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru. Pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin. Ingat,
yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik, pendekar politik, membela keadilan, kebenaran dan kejujuran, membela kaum yang lemah, membela kaum yang miskin, membela kaum yang tertindas. Menang dan kalah urusan belakang, tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung, karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah.
Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jerah-jerah. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Polusi, banyak aktivitas, bikin stres. Marina Natural Nutri Serum, upgrade formula dengan lavender. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh, saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan, anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar nggak? Saudara lihat nggak? Saudara lihat? Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta, bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Prancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Saudara-saudara, selamat
sekali lagi ke PSI, saya tidak akan panjang lebar lagi. Pidato karena tadi Mas Kaisang ini sudah ringkas. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, daya Anagata Nusantara, daya energi Anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Saudara-saudara sekalian, ya pemirsa, makkuku sudah terpasang dan pertandingan tidur malam ini dimulai. Mama tidur nyenyak, tapi bagaimana dengan si kecil? Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%. Beras naik 48%. Dan kita akan terus tegakkan. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut
dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu PSI. Untuk partai-partai lain, waspada. Bekerja lebih keras, tidak apa-apa. Bersaing untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara.